selamat pagi anak-anak Miss di rumah. Apa kabar? Miss harap kalian di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya nak. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masuk ke materi kita yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, oke. Jadi selama Miss menjelaskan, Miss harap anak-anak Miss di rumah sudah menyediakan buku catatan, alat tulis, bahkan buku latihan supaya nanti selama Miss mengajar kalian boleh memahami sambil mencatat dengan baik ya. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, tujuan pembelajarannya, Miss harap melalui video kali ini atau media pembelajaran ini, anak-anak Miss bisa menguraikan mekanisme hantaran arus listrik pada larutan elektrolit kuat atau larutan elektrolit lemah dengan tepat setelah mengamati gambar ataupun media pembelajaran ini. Dan yang ketiga, Miss harap anak-anak Miss di rumah dapat membedakan yang mana larutan elektrolit dan yang mana larutan non-elektrolit. Oke? Nah, ini merupakan gambar yang kemarin Miss kirimkan. Nah, gambar ini merupakan gambar contoh dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Mengapa? Karena gambar ini kan di dalamnya ada jeruk ya kan? Nah, jeruk nipis ini merupakan contoh dari begitu banyak larutan elektrolit yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Selanjutnya adalah, nah gambar tadi mirip dengan rangkaian ini, di mana penggantinya adalah tadi lampunya ini di nomor 3. Terus yang menjadi gelas atau nomor 6-nya itu adalah tadi jeruk nipis ya. Itu adalah larutan elektrolitnya, larutan yang bisa mengantarkan arus listriknya. Nah, baterainya itu sebagai sumber penghantarnya, dan yang nomor 5 dan nomor 4 itu tadi penggantinya adalah paku di gambar sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah nih. Nah, sebenarnya nak, larutan elektrolit itu terbagi menjadi 2, ada larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah, bahkan ada larutan non elektrolit. Kenapa tadi di jeruk nipis kalau kita susun sedemikian rupa seperti yang pada gambar bisa menghantarkan listrik, bisa mengantarkan arus dan bisa membuat lampu menyala? Karena ini kita bahas dulu dari elektrolit kuat. Nah, elektrolit kuat ini dia membuat lampu bisa menyala gara-gara elektrolit kuat di dalamnya itu ada ion-ion yang menyebabkan ionnya terionisasi sempurna, terlepas. Jadi seandainya ada larutan garam, kalau seandainya Miss masukkan larutan garam, berarti itu ada garam dengan air sebagai pelarutnya. Nanti larutan garam ini kalau kita hubungkan dengan kabel yang kita hubungkan juga dengan lampu, maka bisa menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena ketika dia sudah dimasuki dengan air atau diberikan dengan air, itu terion sempurna nak. Jadi NaCl berubah menjadi Na plus dengan Cl min. Nah, Na plus dengan Cl min inilah yang berfungsi membawakan arus listrik. Nah, arus listrik ini diterima kabel dan disampaikan kepada lampu. Nah, karena elektronnya sudah mengalir, maka lampunya menjadi nyala. Itu contoh untuk elektrolit kuat atau NaCl. Bagaimana kalau dia elektrolit lemah? Nah, elektrolit lemah itu contohnya adalah CH3COH atau asam cuka. Nah, seandainya cuka kita masukkan ke dalam air, sama dia dengan NaCl, terionisasi, tapi dia tidak terionisasi sempurna, tidak langsung semuanya bebas bergerak. Nah, jadi dia terionisasi sebagian. Jadi hanya ada ini butiran CH3COO-nya mengumpul dengan airnya itu sedikit, berbeda dengan seperti NaCl ini antara Na plus dengan Cl-nya ya. Oke. Sementara bagaimana larutan non-elektrolit? Larutan non-elektrolit ini tidak menghasilkan nyala. Kenapa? Karena dia tidak mengalami ionisasi, tidak seperti Na dengan Cl. Contohnya ini adalah larutan gula. Kalau seandainya gula 1 sendok kita masukkan ke dalam air hangat, itu kita aduk-aduk, gulanya larut. Tetapi larutan ini tidak bisa menghantarkan listrik. Kalau seandainya kita gabungkan kabel ke dalam larutan gula ini, kita hubungkan dengan lampu, itu tidak akan pernah menghasilkan arus listrik, tidak akan pernah lampu itu menyala. Kenapa? Karena gula-gulanya ini mengumpul nak.
Molekul-molekul gulanya ini mengumpul, tidak seperti si NaCl tadi, si garam. Dia ini memisah antara Na dengan Cl. Nah, karena terpisah si Na dengan Cl ini, si Na dengan Cl inilah yang membawakan elektron untuk sampai kepada kabel yang dihantarkan kepada lampu sehingga lampu menyala. Sama seperti juga dengan elektrolit lemah antara si H+ dengan CH3COO-nya. Namun, tidak seterang elektrolit kuat nyalanya. Tapi kalau di larutan gula, di larutan non elektrolit tadi, ini tidak pernah dia terionisasi, tidak pernah terpisah seperti ini ya, seperti elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Jadi dia tidak akan pernah mengantarkan arus listrik, tidak akan pernah membuat lampu menyala. Oke, itulah perbedaan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit ya nak. Oke, selanjutnya pengertiannya tadi. Nah, jadi berdasarkan cerita Miss, berdasarkan ilustrasi Miss tadi, bahwa larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik, elektro. Nah, jadi bisa mengantarkan listrik. Nah, larutan non elektrolit, non berarti tidak bisa mengantarkan arus listrik. Nah, itulah untuk pengertian elektrolit dan non-elektrolit. Nah, ternyata larutan elektrolit itu terbagi menjadi dua, nak. Ada larutan elektrolit kuat, ada larutan elektrolit lemah. Elektrolit kuat, dia ditandai dengan nyala lampunya terang, banyak gelembung gas. Nah, kalau seandainya nanti kita masukkan paku ke dalam larutan NaCl, baru kita ikatkan kabel, nanti dia di bawahnya itu ada gelembung-gelembung gasnya. Nah, itulah untuk elektrolit kuat. Kalau elektrolit lemah, dia nyala tetapi lampunya redup. Sementara gelembungnya di dalam paku yang ada di cairan itu sedikit. Itulah yang menyebabkan lampunya redup. Kalau banyak, tadi elektrolit kuat, lampunya nyala terang. Dan selanjutnya non elektrolit. Kalau non elektrolit sudah pasti tidak ada semua ya, tidak ada nyala dan tidak ada gelembung gas. Nah, itulah yang menjadi materi kita hari ini. Jadi Miss harap kalian sudah memahaminya dengan baik, dan yang menjadi tugas adalah coba kalian cari larutan apa yang bisa menghantarkan listrik, yang termasuk ke dalam elektrolit kuat, yang termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah, dan yang termasuk larutan non elektrolit. Tadi kan udah Miss bahas contoh elektrolit kuat, larutan garam, contoh larutan elektrolit lemah, contohnya larutan cuka, dan contoh larutan non elektrolit itu larutan gula. Jadi coba cari yang lain ya. Nah, itu ditulis di buku latihan dan ditulis buku catatan materi hari ini ya. Oke, itulah pelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi.